Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Atikotul Lutfiah, NIM E 2019-1194, Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis tentang tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengatur dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Berikutnya yaitu asas-asas dalam Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, ada asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, ada asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, yakni ada asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, ada asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, ada asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, ada asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang ketujuh, ada asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berikutnya yaitu tugas Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, ada mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Dan yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang terakhir yakni wewenang OJK. Yang pertama, ada menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Dan yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan.
Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Dan yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Dan yang ketujuh yakni membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan yakni OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen serta tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan yakni memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir yakni OJK berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Demikian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.